Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang resiko pasar, kredit, dan likuiditas. Dengan saya Ahmad Faisal Al-Farazi, ada Dewa Hidar Setiaji, dan Dian Tri Antono. Yang pertama, resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Termasuk yang pertama, resiko kredit akibat kegagalan debitur. Yang kedua, resiko konsentrasi kredit. Yang ketiga, counterparty credit risk dan statement risk. Resiko konsentrasi pembiayaan merupakan resiko yang timbul akibat konsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Counterparty credit risk merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajiban dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Statement risk merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan. Yang kedua, risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Risiko pasar meliputi antara lain yang pertama risiko benchmark suku bunga, yang kedua risiko nilai tukar, yang ketiga risiko komoditas, yang keempat risiko ekuitas. Penerapan manajemen risiko untuk risiko komoditas dan risiko ekuitas wajib diterapkan oleh bank yang melakukan konsolidasi dengan perusahaan anak. Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan, arus kas, atau riset aset likuid berdasarkan tinggi yang dapat diagungkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai. Yang pertama, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, dan yang terakhir kegagalan sistem atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima, resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Resiko hukum muncul antara lain karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan anggunan yang tidak sempurna. Keenam, resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Resiko reputasi muncul karena adanya pemberitaan media atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Yang ketujuh, resiko strategik. Resiko strategik adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Resiko strategik timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif, atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik antar level strategik. Selain itu, resiko strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. Selanjutnya, risiko kepatuhan.
Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak memenuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Yang kesembilan, risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil atau rate of return risk adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Risiko imbal hasil timbul karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi. Tingkat imbal hasil ini yang diterima dari bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank atau faktor eksternal seperti naiknya imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana nasabah dari bank kepada bank lain. Lalu yang ke-10, risiko investasi. Risiko investasi atau equity investment risk adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Risiko investasi timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah, dengan bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya berdasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Sementara perhitungan bagi hasil juga dapat menggunakan metode net revenue sharing, yakni bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal.